LPG ini kita saat ini pada posisi kurang lebih stok ada di 15 hari secara nasional. Nah, LPG ini sesungguhnya selain di depo Pertamina, stok itu juga tersedia di pangkalan-pangkalan. Jadi di Pertamina ini 15 hari. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat pola konsumsinya, LPG itu sudah lebih dulu tersedia di outlet sampai dengan di pangkalan. Dan kalau kita melihat kondisi ini, kami cukup optimis ketersediaan LPG di masyarakat cukup. Yang perlu kita antisipasi justru karena ada beberapa daerah yang masyarakatnya mudik, ya, kami menghimbau kepada pangkalan atau masyarakat yang di rumahnya terdapat LPG, harapannya sebelum pulang atau sebelum mudik itu regulatornya dilepas. Oke. Sehingga dari sisi aspek safety, apabila terjadi apa-apa atau mungkin kebocoran yang tidak diduga, misalnya juga kebocoran kayak regulator itu bisa jadi juga karena digigit tikus, betul juga sering kan. Ini juga kadang-kadang membuat ada kebocoran sehingga ada insiden kebakaran. Ada baiknya kami mengingatkan masyarakat yang mudik, nah jalur LPG dengan kompor di regulator itu dilepas. Sebagai langkah antisipatif ya Pak, terkait dengan dari aspek safety-nya sendiri. Nah terakhir ini kan Pak, kalau misalnya kita bisa update juga pembelian LPG 3 kg bersubsidi, Pertamina menerapkan penggunaan KTP ini. Saat ini sudah berapa daerah nih Pak yang dilakukan uji coba dan bagaimana realisasinya? Apakah sejauh ini ada kendala terkait dengan penerapan ini? Jadi sesungguhnya ini bukan pembelian menggunakan KTP. Jadi kita mendata berdasarkan NIK. Jadi ini nanti akan menjadikan profiling konsumen LPG yang selama ini disubsidi. Sehingga kita akan mempunyai database, sehingga pemerintah akan bisa mengevaluasi lebih komprehensif. Uji coba kita mulai dari tahun lalu, awal tahun lalu. Awal tahun lalu itu ada 115.000 KK yang kita uji coba. Awal tahun ini ada di 5 kota kabupaten yang kita uji coba. Dan saat ini kita baru tahap sosialisasi. Sosialisasi bertahap bersama dengan Kementerian ESDM untuk memahamkan kepada agen dan pangkalan LPG bagaimana cara bertransaksi. Harapannya sosialisasi ini selesai di bulan April ini, sehingga nanti setelah Lebaran kita sudah bisa melakukan roll out secara bertahap proses registrasinya. Proses. Sejauh ini ketika sosialisasi ada kendala nggak sih Pak dari masyarakat sendiri? Tidak ada, sejauh ini tidak ada, karena sesungguhnya proses registrasi itu ada 2. Jadi kita secara database sesungguhnya Pertamina, Kementerian ESDM, dan Kementerian Koordinator PMK itu sudah memberikan data P3KE kepada kami. Data-data penduduk yang dalam tanda kutip miskin atau di bawah strata keekonomian tertentu yang berhak mendapatkan subsidi LPG. Ini kita injekkan ke dalam sistem My Pertamina kami. Sehingga masyarakat nanti ketika datang dia sudah terregister. Kalaupun dia belum terregister, nanti bisa dilakukan register on-site. Jadi pangkalan saat ini kita ajarin cara meregister on-site dan itu sangat cepat karena tidak perlu dilakukan, saat ini belum dilakukan verifikasi, baru dilakukan registrasi. Seperti itu. Oke, jadi sejauh ini memang tahapannya masih dalam proses sosialisasi dan juga registrasi, nanti setelah Lebaran baru mulai penerapan ya Pak? Kira-kira begitu, tetapi itu bertahap, akan diselesaikan sampai dengan Desember 2023. Mekanisme dan langkahnya seperti apa Pak? Nanti kita akan mengerahkan seluruh agen LPG kita sebagai frontliner bersama pangkalan. Di situ juga kita akan bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM beserta jajarannya. Kita juga akan beserta jajaran kami di pemasaran regional, di setiap marketing operation, kita mempunyai 8 marketing operation, kita mempunyai kurang lebih 4.700 agen LPG, kita ada
239.000 pangkalan. Ini nanti akan bergerak memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Oke, Pak Ega, nantinya kan dengan adanya proses registrasi ini tadi diharapkan bisa mendapatkan profiling dari konsumen LPG. Apakah nantinya kalau tidak sesuai dengan profiling konsumen ini, maka mereka tidak bisa membeli LPG? Lalu sebetulnya kategori-kategori apa saja sih Pak yang tergolong boleh untuk bisa membeli LPG 3 kg bersubsidi ini? Profiling ini belum sifatnya melakukan filtrasi, artinya belum memilah-milah, baru melihat, baru ingin menganalisa. Dan data profiling inilah yang nanti akan kami berikan kepada pemerintah. Sehingga nanti pemerintah bisa mengambil kebijakan. Kira-kira apakah seluruh database profile yang existing saat ini akan diberikan subsidi LPG, ataukah akan mengambil langkah-langkah lain, misalnya melakukan segmentasi desil 1 sampai desil 5 atau desil 1 sampai desil 7 yang diberikan. Profiling ini justru akan memberikan dari sisi gambaran, misalnya pola pembelian. Oh, ternyata konsumsinya itu yang paling pas adalah seminggu 1 kali. Oh, usaha mikro itu ternyata kebutuhannya segini. Oh, nelayan itu kebutuhan segini. Oh, sebarannya itu sebetulnya yang paling banyak di mana. Itu profilingnya. Nah, adapun kalau ketentuannya saat ini kami mengacu pada ketentuan Perpres yang mana sebetulnya LPG ini ada 4 segmen. Segmen rumah tangga, segmen usaha mikro, segmen petani, dan segmen nelayan. Ini yang berhak mendapatkan LPG subsidi 3 kg.